perhatian Kementerian Pertanian dalam membangun komoditas hortikultura, yaitu meningkatkan daya saing produksi, produktivitas, akses pasar, dan dukungan logistik. Budidaya yang dikembangkan juga merupakan sistem modern yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahteraan petani. Hal tersebut diharapkan dipahami dan dikuasai oleh para petani. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Hortikultura secara rutin terus melakukan bimbingan teknis untuk memperluas formasi pengetahuan bagi para petani. Direktur Perlindungan Hortikultura Inti Pertiwi dalam kesempatannya di salah satu BIMTEK mengatakan bahwa peran perlindungan hortikultura yaitu mengamankan produksi dari serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT dan dampak perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, termasuk pemberdayaan petani yang mandiri dan mendukung akselerasi produk hortikultura. BIMTEK kali ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan OPT cabai dengan pengendalian ramah lingkungan. Diketahui bahwa cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan sifatnya dinamis dan fluktuatif, ujar Inti. Komoditas cabai sangat berkaitan dengan pemenuhan produksi dalam negeri. Hal tersebut perlu dikelola dengan ramah lingkungan dan pengendalian hama agar produksinya aman dan terhindari dari virus yang mengganggu jalannya produksi. Pentingnya pengendalian OPT cabai ramah lingkungan berawal dari kesadaran buruknya pengaruh negatif residu pestisida. Budidaya ramah lingkungan memegang peranan penting dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Terang Inti. Akademisi Pertanian dari UNS Pujiarsono menyebutkan produksi cabai nasional Juli 2021 mencapai 163.293 ton dengan kebutuhan masyarakat 158.855 ton. Sementara itu, fluktuasi harga tajam dan tidak menentu adalah dampak dari adanya gangguan OPT pada produksi cabai nasional, sehingga produksi cabai mengalami penurunan. Melihat angka tersebut artinya terdapat surplus 4.439 ton. Namun demikian, besarnya angka produksi di atas, cabai terus dibayang-bayangi gangguan OPT yang kerap menyebabkan penurunan produksi. Beberapa hal yang umum dilakukan antara lain rotasi tanam, pembersihan tanaman inang, eradikasi, penggunaan benih, bebas virus, aplikasi aktirisida, dan biopestisida, ujarnya. Nanoteknologi biopestisida Terang Puji merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan stabilitas agen aktif pada hama sasaran dan menurunkan toksisitas bagi manusia dan lingkungan. Irigasi gravitasi dari submersible di musim kemarau pada budidaya cabai input rendah dapat mengefisiensi penggunaan air yang tinggi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan menekan pertumbuhan gulma. Selain itu, bisa mendapatkan harga jual cabai tinggi serta meningkatkan pendapatan petani lahan kering. Menurut akademisi IPB, Suryo Wiono, faktor yang mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman dari komoditas cabai itu sendiri yaitu varietas, ketinggian, penggunaan pestisida, termasuk beberapa faktor lainnya seperti budidaya di lahan komoditas. Peran penting selain pengendalian OPT pada komoditas cabai yaitu penginduksi adaptasi stres abiotik. Peningkatan suhu pada 20 tahun terakhir yang meningkat sekitar 0,9 derajat yang mengharuskan tanaman hortikultura diantisipasi terhadap suhu tinggi yang berdampak buruk pada kondisi tanaman itu sendiri. Adapun permasalahan yang ada dalam pengembangan cendawan endofit sebagai agents pengendali hayati yaitu banyak yang tidak membentuk spora, fotopatogenesis, teknik preservasi, banyak spesies bersifat slow growing, serta teknik produksi dan formulasi sebagai biopestisida dan biofertilizer. Salah seorang petani milenial Yareli menyebutkan salah satu masalah peningkatan produksi dan kualitas mutu cabai adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Apabila tanaman cabai terlihat kerdil, berdaun kuning, serta tidak menghasilkan buah, maka petani harus waspada terhadap serangan kutu kebul. Penggunaan biofarm dan PGPR berfungsi untuk imunisasi tanaman muda, pengolahan tanah, dan pemupukan berimbang bisa meningkatkan imunitas tumbuhan terhadap serangan OPT, ujar Yareli. Yareli dan kelompok Juli Tani mengantisipasi virus dengan pemilihan bibit yang berkualitas, pemasangan mulsa hitam, persiapan tanaman, serta pemeliharaan tanaman. Aplikasi biofarm dan PGPR dilakukan melalui pengamatan sejak awal tanam sampai masa produksi. Adapun manfaat dari biofarm sendiri yaitu ZPT, pengendali OPT, serta peningkatan imunitas tanaman. Terangnya.